Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali duduk-duduk di Masjid Hajirin, dan tema pada malam hari ini kita akan mengupas satu sejarah yang menarik dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membunuh bapaknya sendiri dalam perang Badar. Siapa dia? Dia adalah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Bahkan dia tidak pernah luput dari peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar sampai wafat. Bahkan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan dia pernah hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah Ethiopia dan juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bahkan dia mendapatkan gelar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam aminu hadhil ummah, orang yang paling memegang amanah dalam umat ini. Dialah Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibnul Jarrah, atau kita sebut Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, walaupun perawakannya sangat lembut, kurus, tinggi, dan semasa jahiliyah orang-orang Quraisy itu sangat sayang dengan beliau karena akhlaknya yang tinggi dan memiliki sifat malu yang besar. Akan tetapi kalau dia masuk dalam dunia peperangan, maka dia seperti macan yang mengamuk. Dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu memiliki orang kepercayaan, orang yang amanah. Dan orang yang amanah pada umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika datang delegasi dari Yaman meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diutus kepada mereka seorang dai yang amanah, yang bisa mengajarkan Islam dan sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Ubaidah, kemudian mendirikannya dan mengatakan, inilah Abu Ubaidah aminu hadhil ummah, inilah yang layak diutus kepada kalian karena dia orang yang paling dipercaya dalam umat ini. Nabi memberikan gelar amin hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ketika di masa kehidupan Rasul, dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan dia satu di antara 8 sahabat yang mula-mula masuk Islam. Artinya termasuk as-sabiqun al-awwalun yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula dan awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, maka Allah redha kepada mereka dan Allah pun redha, dan mereka pun redha kepada Allah. Dari sini menunjukkan bahwa umat Muhammad itu cuma ada 3 kelompok. Selain 3 kelompok bukan umat Muhammad. Pertama muhajirin, yang kedua ansar, dan yang ketiga orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar sampai kiamat dibangkitkan. Selain 3 kelompok bukan umat Rasul. Maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula dan pertama-tama masuk Islam. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, orang yang paling ditakuti lawannya. Setiap pasukan Quraisy yang berhadapan dengan Abu Ubaidah, mereka tunggang langgang. Dikenal keberaniannya. Akan tetapi ada orang tua yang selalu mengejar-ngejar Abu Ubaidah, dan dia di pihak kafir. Kemanapun Abu Ubaidah bergerak, maka dia akan bergerak. Tetapi Abu Ubaidah selalu menghindari orang tua itu. Ketika tidak ada tempat untuk menghindar, terpaksalah dia pun kemudian bertarung dengan orang tua itu, sampai berakhir dia hunus pedangnya dan membunuh orang tua itu. Setelah peperangan, manusia membicarakan tentang Abu Ubaidah gara-gara membunuh orang tua, orang yang sudah tua renta, dan mengatakan inna Aba Ubaidah habita amaluh li'annahu qad irtakaba al-kabira. Abu Ubaidah telah gugur seluruh amalannya karena dia telah melakukan dosa besar. Kenapa? Yaqtulu abah, dia telah membunuh bapaknya sendiri. Orang tua itu maksudnya bapaknya. Bapaknya ketika itu di pihak orang-orang kafir, dan dia benci dengan agama Nabi SAW. Bertambah-tambah kebenciannya ketika anaknya masuk Islam. Maka Abu Ubaidah pun kemudian sedih akibat omongan orang-orang terhadap dirinya. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma qataltu abi. Rasul, aku tidak membunuh bapakku, tetapi aku membunuh kesyirikan yang ada pada badan bapakku. Fasakata Nabi SAW. Nabi hanya diam saja. Abu Ubaidah ibnul Jarrah membunuh bapaknya. Ini bukan sebuah kebetulan atau bukan sebuah kesengajaan, karena Abu Ubaidah pun tidak tahu kalau bapaknya ikut perang. Dan tentu ini tidak termasuk pada uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Karena Islam mengajarkan, wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jikalau kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taati keduanya. Walaupun demikian tetap
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun keduanya kafir. Ma'asyiral muslimin, tetapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengamalkan ayat Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan mendapati kaum yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir saling bersayang-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun merasa puas terhadap imbalan Allah. Maka mereka itulah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Inilah manhaj wala wal bara namanya. Kita harus meletakkan loyalitas yang benar, dan kita harus meletakkan berlepas diri yang benar. Wala artinya kita meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada musuh, kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi bara artinya berlepas diri kepada orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, dan memusuhi Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah bukan sedang durhaka dengan orang tuanya. Dia sedang menegakkan wala wal bara, karena Islam itu tegak di atas dua kalimat ini. Kita harus berwala kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, dan kita harus berbara, berlepas diri kepada musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah membunuh bapaknya sendiri karena bapaknya kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Sebab tidak semua orang kafir dibunuh dan haram dibunuh, seperti kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir ahdi, haram dibunuh. Tapi kalau sudah kafir harbi, dia mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin, takkan kita diam saja. Maka kita berperang dengan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perang Uhud, ketika Nabi SAW meletakkan 40 pemanah di Bukit Ainain, salah satu yang diletakkan di situ adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di awal peperangan, kaum muslimin mampu mendesak orang-orang kafir, dan disangkanya orang-orang mukmin telah berhasil menang, karena mereka banyak meninggalkan tenda-tenda, unta-unta, perbekalan mereka. Dilihatnya ghanimah yang sangat besar di hadapan mereka. Maka 40 pemanah ini turun, kecuali Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Semua turun, sebab turun ini mengalami kekalahan karena bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya. Lihat,
Ini para sahabat, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Maksudnya kekalahan peperangan ini bukan karena maksiat yang mungkin sampai ke taraf syirik, tidak. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan seperti yang banyak dilakukan di zaman sekarang. Mereka hanya satu saja kesalahannya, mereka tidak taat dengan perintah Rasul, jangan turun-turun, itu saja. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya kekalahan bagi kaum muslimin. Padahal kesalahannya satu, jangan turun-turun. Itu dampaknya besar bagi kaum muslimin. Maka di zaman sekarang bagaimana umat Islam akan dimenangkan, sementara di zaman itu dikalahkan hanya gara-gara maksiat satu turun dari wasiat Rasul, jangan turun. Bagaimana di zaman sekarang kaum muslimin yang mengidam-idamkan kemenangan, yang mengidam-idamkan persatuan, yang mengidam-idamkan kejayaan Islam, sementara di tengah-tengah mereka maksiat kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar daripada maksiat para sahabat, itu pun mengalami kekalahan. Kita katakan kalian ini sedang bermimpi. Kalau kalian ingin menang, ingin menjayakan Islam, bersihkan dari perkara-perkara yang menentang sunnah Nabi SAW. Kembali kepada sunnah, kepada perintah Allah dan Rasulnya, baru kita akan jaya. Lah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ketika kemudian kaum muslimin sudah mulai kekalahan, ketika diisukan Rasul mati di perang Uhud, tunggang langgang para sahabat. Ada yang kembali ke Madinah, tetapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dia di antara 10 sahabat yang menjadi tameng ketika Nabi dikepung sampai kepala besi, helm besi Nabi SAW terkena pedang, kemudian belah jadi dua, serpihannya menancap di pipi Rasul. Ketika Nabi SAW sudah diselamatkan dan diangkat ke atas bukit, akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang dan ingin mencabut serpihan yang ada di pipi Rasul itu, karena Nabi SAW mengalami sesuatu yang parah di perang Uhud. Bagaimana tidak, retak 2 gigi atas dan 2 gigi bawahnya. Retak, bukan tercabut, bukan ompong, retak ya. Dan darah mengalir dari mulutnya. Ketika itu Abu Bakar hendak mencabut, tapi Abu Ubaidah mengatakan, ya Abu Bakrin, biar aku yang mencabutnya. Maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah langsung mencabut serpihan itu dengan cara dicabut dengan gigi gerahmnya. Saking dalam dan menancap di tulang Rasul, patah giginya. Kemudian dicabut lagi, patah lagi giginya, atas patah, bawah juga patah. Dan dia takut kalau Rasul SAW tahu bahwa giginya patah, sengaja tidak dibuntahkan di depan Rasul, ditelannya giginya masih dalam mulutnya itu. Baru setelah berhasil mencabut serpihan itu, dia ke belakang kemudian memuntahkan giginya. Abu Bakar tahu, tetapi karena dia telah memuliakan nabinya. Biasanya kalau orang ompong itu kan kalau senyum jelek ya, kurang bagus kalau ompong itu, makanya orang ompong gak mau senyum. Tapi Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak melihat wajah dan gigi seindah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Allah berikan yang terbaik, karena dia telah mengeluarkan serpihan dari pipi Nabi SAW. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Abu Ubaidah memiliki kedudukan di hadapan Nabi SAW. Abu Ubaidah hidup sampai Nabi SAW wafat. Dia hidup di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sangat mencintai Abu Ubaidah ibnul Jarrah.